Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Saya akan ke Bu Mas Dalina. Tadi terputus ya Bu ya, bagaimana kemudian layanan kesehatan sebagai salah satu strategi kita hidup berdampingan dengan COVID-19, apa yang harus poin-poin diperhatikan oleh pemerintah. Jangan kita mengulang lagi seperti yang bulan lalu di bulan Juni. Masyarakat harus antri bahkan sampai di lorong-lorong mendapatkan pelayanan kesehatan untuk yang COVID-19. Ya, jadi apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lonjakan kasus dulu sebenarnya ya. Ya. Jadi pertama tentu antisipasi. Tapi yang utama adalah bagaimana melakukan pencegahan di hulu. Karena dengan tidak mengalir ke hilir, ke rumah sakit, itu tentu akan cukup membuat teman-teman kita di rumah sakit bekerja menjadi lebih berkualitas. Kalau pasiennya terlalu banyak masuk ke rumah sakit, itu tentu kualitas dari pelayanan juga akan turun sangat jauh. Karena itu di upaya kesehatan masyarakat, terutama teman-teman puskesmas, yang harus dilakukan standarnya adalah yang pertama tentu melakukan tracing. Tracing itu bukan cuma mencari kasus saja, tetapi juga bagaimana kasus-kasus dan kontak eratnya bisa di-testing dan dilakukan isolasi secara disiplin, setidaknya 1 kali masa inkubasi. Nah, kemudian juga testing harus diperbanyak agar pasien-pasien tersebut ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala, sehingga intervensinya tentu menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan kalau mereka kemudian ditemukan dalam kondisi yang berat atau sudah kritis. Nah, yang harus diperhatikan yang lain adalah bagaimana mengantisipasi agar penyakit-penyakit lain juga yang non-COVID tidak kemudian menjadi neglected gara-gara fasilitas pelayanan kita kemudian penuh oleh pasien-pasien COVID. Jadi semua harus berjalan sinergi antara upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, juga fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit. Saya kira standar-standar sudah ada, kemudian target-target sudah ditetapkan, nah itu semua yang harus dicapai. Tapi yang terutama adalah bagaimana kita bisa memantau ya, supaya kapan sih akan terjadi puncak dan apa dampaknya jika kemudian puncak tersebut terjadi. Nah, yang di upaya kesehatan masyarakat yang kadang-kadang tidak menjadi perhatian teman-teman media, itu adalah teman-teman kita di kantor kesehatan pelabuhan, di mana mereka merupakan penjaga pintu masuk utama kita. Mereka yang bekerja siang malam untuk bisa memantau mereka-mereka yang datang dan pergi supaya tidak kemudian membawa penyakit ke negara kita. Yang kita tahu kan sekarang rumah sakit umum, rumah sakit RSUD ya, kemudian menjadi rujukan COVID. Puskesmas melayani poli begitu. Dan spesialis kebanyakan di RSUD. Pola seperti ini harus diubah ketika hendak kita berpindah gitu. Karena balik lagi gitu, beberapa spesialis ya penyakit TBC pasti harus ke spesialis paru gitu. Haruskah kemudian polanya diubah, kemudian rumah sakit RSUD ini ya kembali lagi melayani misalnya poli-poli umum, tidak menjadi rumah sakit rujukan yang khusus COVID-19? Nah, saya ambil cerita dunia dulu sedikit, saya nggak tahu. Dunia ini sudah terbukti tidak siap menghadapi pandemi. Kita tidak siap menghadapi pandemi 2009, waktu itu saya kebetulan jadi tim evaluasinya. Kita tidak siap juga menghadapi pandemi COVID. Dan pemecahannya apa? Pemecahannya harus dilakukan global reset. Jadi sistem kesehatan itu harus diubah memang. Untuk persiapkan menghadapi pandemi. Tadi contoh Mas Imam itu kan salah satu contoh yang konkret. Oh, karena dokter spesialis ada rumah sakit daerah, bagaimana puskesmas? Pemecahannya belum tentu dokter spesialis suruh ke puskesmas. Pemecahannya bisa melakukan program di puskesmas supaya kalau ngomong tuberkulosis, orang tuberkulosis bisa ditemukan segera dan diobati. Tidak semua penyakit harus pergi ke spesialis. Jadi sudah berulang kali dikemukakan bahwa kita mesti balik ke promotif preventif, masyarakat mesti tahu masalah kesehatan, pencegahan itu lebih baik daripada terlambat nanti diobati. Itu harus jadi program yang nyata di lapangan. Gitu. Tentu saja dokter spesialis penting, tapi kalau promotif preventif itu dilakukan dengan sangat bagus, maka beban yang tadi disampaikan hilir tentu saja jadi berkurang. Dan kita ya tentu saja kita tidak boleh bersyukur dengan adanya COVID, tapi dengan COVID ini perhatian orang pada kesehatan itu kan sekarang jadi jauh lebih besar. Jadi itu menunjukkan kalau perhatian ini bisa terus dijaga terhadap penyakit apapun juga, terhadap masalah kesehatan apapun juga, maka kita bisa menangani masalah kesehatan dengan sangat awal. Jadi kalau dari tadi bicara tuberkulosis, kita mencoba supaya
orang tuberkulosis dengan sedini mungkin, jangan sampai menular ke orang lain, jadi tidak perlu sampai pergi ke rumah sakit. Jadi kita punya pola pikir harus berubah, memang harus bermula dari pencegahan di tingkat awal. Juga masyarakat, pemerintah, media juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada kesehatan. Saya selalu sampaikan dari dulu saya banyak bergerak dengan teman-teman media dan dulu praktis tidak pernah ada berita kesehatan masuk di halaman 1. Tapi sekarang kan berita kesehatan masuk di halaman 1 terus-terusan gara-gara ada COVID. Nanti kalau COVID-nya sudah membaik, jangan sampai masuk lagi di halaman 12. Jangan sampai wawancara di TV ini juga akan ada 6 bulan sekali. Jangan, kalau bisa tiap minggu gitu untuk berbagai masalah kesehatan agar kita tahu. Ini kalau mau pakai bahasa Inggris nih ya, health is not everything, but without health everything is nothing. Baik, jadi kalau di Dai TV ada Bincang Sehati, kemudian yang selalu mengulas setiap hari informasi seputar kesehatan, Prof. Jadi semua A sampai Z tentang kesehatan bisa disaksikan di sana, baik. Jadi peran media juga kemudian ya penting untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat karena kuncinya tadi pencegahan. Oke, terima kasih Prof. Chandra, Bu Mas Dalina, terima kasih sudah berbagi inspirasi dan informasi soal kesehatan, begitu ya. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat siap waspada dalam kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Terima kasih, salam sehat, selamat menjalani aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mas Dalina. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini di Sudut Pandang, kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Syarif pamit, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa.